Baik jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat malam dan shalom. Baik, kita bersyukur pada malam hari ini ada waktu sekali lagi untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah kelompok doa secara online. Saya mengajak kita mengucap syukur secara pribadi untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kasih Allah sungguh telah terbukti dalam kehidupan kita ketika Dia menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan kita. Kita menyanyikan sebuah pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Engkau telah mengasihi kami dengan memberikan anak-Mu menjadi korban pengganti dosa kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami diberi kesempatan sekali lagi untuk menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dari awal sehingga boleh selesai dengan baik. Ampuni kami, layakkan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, kita membuka nyanyian kemenangan iman nomor 219, Harap Bakti. 219.
sepanjang sejarah kehidupan, hanya Yesus yang mengasihi kita sesungguhnya. Kita menyanyikan sebuah kor mengatakan, kasih-Mu tiada duanya. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam ini dalam ibadah kami kelompok doa. Tuhan menyertai dan memberkati, dan kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Dalam firman-Mu itu kiranya meneguhkan, mengingatkan kami kembali, mengajar kami ya Tuhan. Engkau menyertai kami dalam merenungkan firman-Mu, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca firman Tuhan untuk kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa dalam minggu ini kita banyak berbicara tentang penciptaan dan juga manusia sebagai ciptaan yang mulia dan rancangan Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam bagian firman Tuhan pada malam ini, saya memberikan tema untuk kita renungkan, yaitu rancangan Tuhan bagi kita. Rancangan Tuhan bagi manusia. Keberadaan kita di bumi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, adalah merupakan rancangan Allah yang sangat indah dalam kehidupan kita. Bukan hasil evolusi, tapi suatu rancangan yang sangat indah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan kita adalah dikatakan makhluk ciptaan yang sangat mulia. Ciptaan yang paling mulia melebihi ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena kita diciptakan serupa dan gambar dengan Allah. Jadi kita
kita ada bukan karena kebetulan, kita ada di dunia ini bukan karena kebetulan, tapi di balik semuanya itu Tuhan memiliki rancangan yang indah dan luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan menentukan kita, menempatkan kita di bumi ini karena Dia mau kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan. Ada rancangan yang dilakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada pun rancangan Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia, ciptaan yang mulia ini. Yang pertama ialah untuk memperoleh berkat Tuhan. Tertulis bahwa Allah memberkati mereka. Kalau kita membaca ayat 28, setelah Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Dia katakan di dalam ayat 28, Allah memberkati mereka. Jika keadaan kita sepertinya belum berubah dan belum mengalami berkat-berkat Tuhan, jangan kecewa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita harus dengan iman berkata bahwa hidup kita ini pasti diberkati Tuhan. Memang akibat dosa manusia hidup di bawah kutuk Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengubah kutuk itu menjadi berkat. Yesus datang ke dunia untuk menjadi berkat dalam kehidupannya. Dia datang untuk memulihkan segala sesuatu yang telah rusak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita telah berdosa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau saya membaca di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 mengatakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus sendiri menegaskan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala keselimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Disinilah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa Tuhan memberikan rancangan dalam kehidupan kita, yaitu kita sebagai manusia ciptaan yang mulia memperoleh berkat. Berkat yang dinyatakan di sini bukan hanya kita memperoleh materi, berkat materi, keuangan, dan tapi berkat yang dinyatakan di sini, kehidupan kekal, keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita yang kedua adalah Dia mau kita untuk memenuhi bumi. Dikatakan beranak cuculah dan hiduplah, penuhilah bumi, dikatakan dalam ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di sini memberikan kita dalam kehidupan ini untuk memenuhi bumi, untuk berproduktif dikatakan. Di sini bukan hanya dalam keturunan saja, tetapi dalam menghasilkan yang baik untuk Tuhan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, ciptaan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara kasih, Rasul Paulus menjelaskan kepada orang di Efesus supaya setelah mereka dalam percaya kepada Yesus Kristus, hidup dalam Kristus, dikatakan mereka melakukan pekerjaan baik untuk mempersiapkan sebelum mereka. Allah mau juga kita hidup di dalamnya. Inilah kita ada di dalam dunia ini. Rancangan Allah dalam kehidupan kita untuk penuhi bumi. Dalam penuhi bumi ini, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan menghendaki kita menghasilkan keturunan dan karakter yang baik. Dan melalui pekerjaan baik ini yang kita lakukan, kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Karena keberadaan kita di tengah-tengah dunia adalah sebagai orang yang tampil beda dikatakan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan 16 di sanalah menjelaskan bagi kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya baca untuk kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan,
rancangan Allah yang kedua ini dalam kehidupan kita, memberikan kita pengertian, kita beranak cucu, berkembang di bumi ini. Dengan berkembangnya kita di bumi ini, kita menjadi teladan bagi orang yang ada di sekitar kita. Kita dikatakan terang dunia, membawa dampak yang baik, positif dalam kehidupan ini. Rancangan Tuhan bagi saya dan saudara, selanjutnya yang ketiga adalah untuk berkuasa. Di dalam ayat 28 mengatakan, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kuasa untuk menaklukkan kedagingan, kuasa untuk menaklukkan segala rintangan yang menghalangi langkah hidup kita, untuk meraih kemenangan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan menegaskan kepada saya dan saudara bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia lebih dari pemenang. Kita telah dirancang untuk menjadi pemenang dan bukan menjadi pecundang. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37 mengatakan kepada kita, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berkuasa atas segala binatang, berkuasa atas segala ikan-ikan di laut, berkuasa atas burung-burung di udara. Dan kita menguasai semuanya, memberi kita kemampuan untuk mengelola, memberi kemampuan untuk kita mengatur semuanya. Dan juga dikatakan bukan untuk kedagingan kita, kepentingan kita, tapi kita untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di samping itu Tuhan merancangkan kita dalam hidup ini, di dunia ini, sebagai rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu bekerja dan melayani Tuhan. Bekerja dan melayani Tuhan. Dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika Adam diciptakan, Tuhan menempatkan dia di Taman Eden. Tuhan memberikan tugas kepadanya untuk mengusahakan dan merawat taman itu. Kata mengusahakan dan memelihara ini memiliki arti melakukan pekerjaan. Jadi yang keempat ini, bahwa Tuhan memberikan rancangan bagi kita sebagai manusia ciptaan yang mulia ini, yaitu untuk bekerja dan melayani Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan menghendaki Adam bekerja dengan bukan bermalas-malasan atau berpangku tangan saja, tetapi dengan bekerja. Dan demikianlah Tuhan merancang kita juga dalam kehidupan. Kita melakukan bagian kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita mengerjakan bagian kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 mengatakan kepada kita, demikian pula kita dirancang untuk bekerja bagi Dia. Dikatakan, bahkan Rasul Paulus dengan keras mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dia menyatakan kepada orang di Tesalonika. Berarti dalam kehidupan ini, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, selain Dia memberi kita berkat yang besar, selain Dia memberi kita kemampuan untuk berproduksi, untuk hidup dalam dunia ini, menjadi teladan dan terang, karena kita diberi kemampuan untuk memperoleh keturunan, dan juga Dia memberikan kita, merancangkan kita untuk lebih dari pemenang, dan Dia memberikan kita kemampuan untuk dikatakan bekerja dan melayani Tuhan. Yakobus pun menambah bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Di sini saudara kasih Tuhan membuktikan dalam kehidupan rancangan Tuhan untuk saya dan saudara sebagai anaknya, untuk kemuliaan keagungan namanya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bekerja bagi Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kepada kita kemampuan, talenta, dan karunia yang berbeda-beda. Jadi
kita harus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan pada kita. Dia mengutus kita dalam kehidupan ini. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 9 ayat 4, di situ Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selagi ada kesempatan, mari kita mempergunakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Rancangan Tuhan bagi kita sungguh luar biasa. Jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Seperti pujian mengatakan, waktu ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita ada di dunia ini bukan kebetulan, tetapi kita ada di dunia ini karena dalam rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, Dia mau kita hidup bersekutu dengan Dia, hidup memuliakan Dia, hidup berkenan di hadapan-Nya. Kiranya firman Tuhan pada malam ini menguatkan, meneguhkan kita dalam menjalani hidup ini, mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan mau apa dalam hidup kita. Kita ada di dunia ini untuk apa? Semuanya dalam rancangan Tuhan. Mari kita melakukan bagian kita, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melayani Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami telah merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan ini, kiranya menguatkan, meneguhkan kami dalam menjalani hidup. Engkau beri kami kemampuan hidup dalam rancangan-Mu Tuhan yang sangat indah. Oleh karena itu, kuatkan teguhkanlah kami. Biarlah kuasa Tuhan menaungi kami. Kami mempertaruhkan hidup di tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya mengingatkan dan meneguhkan kita kembali mengiringi Tuhan. Kita menyanyi lagi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 221. Tak dapat aku duga. Kita menyanyi ayat 1 dan kor lagi. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh bersama mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari-hari kami. Kami berdoa Tuhan, apa yang menjadi harapan-harapan kami, kiranya Tuhan menolong. Baik untuk yang sakit, mari Tuhan jamah pulihkan. Baik yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga, rumah tangga. Kami mohon supaya Tuhan menolong kami semua ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengharapkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, selanjutnya dalam kehidupan kami ini, kami akan menaruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami dalam ibadah dari awal sehingga boleh selesai dengan baik. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dan menutup
Doa kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima Tuhan, demikian ibadah kita. Kami mengucapkan selamat malam dan shalom.